Halo teman-teman, kali ini kita bakal membahas sebuah periode penting dalam sejarah perfilman, yaitu era film bisu. Mungkin kita sering melihat film zaman dulu yang tanpa suara, tapi tahukah kalian betapa besar pengaruhnya era ini terhadap sinema modern? Yuk simak sampai habis. Semuanya berawal dari eksperimen para pelopor seperti Edward Muybridge dan Anthony Jules Berry yang merekam gerakan secara serial menggunakan kamera khusus. Joseph Naismith, Nips, dan Lee Prince kemudian mengembangkan kamera dan proyektor yang memungkinkan perekaman gambar bergerak secara berurutan. Kemajuan besar datang dari George Eastman yang menciptakan pelat fotografi kering dan film seluloid yang bisa digulung, memungkinkan pembuatan film secara massal dan lebih stabil. Tahun 1888 menjadi tahun penting karena Eastman memproduksi film seluloid yang merevolusi cara pembuatan film. Era ini berlangsung dari sekitar tahun 1894 hingga 1929, menjadi masa keemasan seni film bisu. Film-film pada masa ini sangat beragam dan inovatif. Sinema Hollywood klasik tumbuh seiring dengan gerakan seni seperti impresionisme Prancis yang menonjolkan efek visual halus, ekspresionisme Jerman yang penuh dengan cahaya dan bayangan dramatis, dan Monte Soviet yang menggunakan editing dinamis untuk menyampaikan cerita. Teknik pengambilan gambar yang dikenalkan era ini seperti pencahayaan 3 titik, close up, wide shoot, serta panning dan editing kontinuitas menjadi standar perfilman sampai sekarang. Terkadang orang mengira film bisu itu gelap dan membosankan. Namun kenyataannya, film bisu di era 1920-an sudah memiliki kualitas visual tinggi. Bahkan 80% film bisu warnanya sudah ditingkatkan melalui teknik pewarnaan seperti tinting, toning, pewarnaan tangan, hingga proses dua warna yang alami secara kinemacolor dan technicolor. Sayangnya banyak film bisu yang rusak atau tidak dipelihara dengan baik, dan beberapa sering diputar dengan kecepatan salah satu potongan sensor hingga penonton modern merasa filmnya aneh atau membosankan. Dampaknya, tahun 1927 menandakan revolusi besar dengan film The Jazz Singer, film bersuara pertama yang sukses secara komersial. Teknologi suara mulai melekat pada film, dan film bisu mulai ditinggalkan. Meskipun demikian, transisi ini tidak mudah. Banyak aktor, sutradara, dan teknisi harus belajar dari awal kembali untuk mengadaptasi suara dalam film. Bahkan beberapa kritikus mengatakan kualitas film artistik menurun selama masa adaptasi ini, sampai sutradara dan kru benar-benar menguasai teknologi baru pada pertengahan 1930-an. Meskipun era film bisu berakhir, warisannya sangat besar. Banyak teknik dan gaya visual yang dikembangkan di sana terus digunakan dan dikembangkan sampai sekarang. Tokoh legendaris seperti Charlie Chaplin, Buster Keaton, dan Mary Pickford menjadi ikon yang membuktikan betapa kuat dan ekspresifnya seni tanpa suara. Jadi, era film bisu adalah tonggak sejarah sinema yang penuh inovasi dan keindahan. Film bisu bukan hanya tanpa suara, tapi seni visual yang kaya dengan ekspresi dan teknik sinematik yang luar biasa. Jadi, kalau kamu lihat film bisu, coba nikmati cerita dan apresiasi karya luar biasa para pelopor sinema ini ya. Aku Alia Azara dari Prodi Film dan Animasi NIM 019 mengucapkan terima